Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifalukum anak-anak kami yang soleh dan solehah? Alhamdulillah khair. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih ibadah. Kita beribadah meskipun belajaran tentang jual beli. Karena ibadah kita bukan hanya kepada Allah, tapi ibadah kita kepada Allah, tapi hubungannya dengan manusia, yaitu tentang jual dan beli. Nah, ini masuk dalam ranah yang namanya muamalah, hubungan manusia dengan makhluk, termasuk manusia. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, yang telah lalu kita telah belajar tentang jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, barang yang boleh dijual belikan, dan lain sebagainya. Maka saat ini kita akan belajar tentang hal-hal yang dilarang di dalam jual beli, ya, hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Sebelum kita belajar, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, dan tentunya kita menginginkan kepemahaman di dalam ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahalallah, dan Allah telah menghalalkan. Apa yang Allah halalkan? Al-bai'a. Selanjutnya Allah Subhanahu di dalam ayat tersebut, wa harramar riba, dan Allah itu mengharamkan riba. Nah, tentunya anak-anakku yang soleh pada kesempatan ini, yang jelas yang halal Allah telah tentukan halal, yang haram juga Allah tentukan haram. Ya, jual beli yang haram seperti apa, jual beli yang tidak boleh seperti apa, dan yang diperbolehkan seperti apa. Itulah sempurnanya agama Islam. Diajarkan yang baik untuk dilaksanakan, diajarkan yang buruk untuk kita tahu keburukan ini harus dijauhi dengan segala kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha, ya, an bai al-ghurar, ya. Kita dilarang untuk jual beli yang gharar, yang tidak jelas. Kalau sudah jelas boleh, kalau nggak jelas nggak boleh. Nah, maka kita akan bahas satu persatu. Jual beli yang dilarang. Yang pertama, membeli atau menjual barang yang sedang ditawar orang lain, itu nggak boleh. Seumpamanya si Ahmad, ya, sudah menawar barang yang dijual oleh si Raihan, namun datang si Fajar. Si Ahmad sedang menawar, tiba-tiba Fajar menawar barang yang ditawar oleh si Ahmad. Itu tidak boleh. Maka selesaikan dulu si Ahmad. Kalau Ahmad tidak jadi jual beli, maka Fajar yang di belakangnya baru menawar. Jadi selesaikan dulu dengan pembeli yang pertama. Intinya ngantri, nggak boleh nyerobot, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jual beli barang yang haram. Contoh, menjual minuman keras. Nah, itu nggak boleh. Membelinya nggak boleh, menjualnya nggak boleh, atau yang memproduksinya juga nggak boleh, ya. Atau memasarkannya, jadi marketingnya. Marketing minuman keras, apa yang minum ini bisa mabok semuanya, nggak boleh, ya. Kecuali jual beli susu, nah itu baru, ya, boleh, karena barang tersebut halal. Yang haram tidak boleh. Yang ketiga, menjual dengan paksaan. Datang si Raihan, jual kepada si Fajar. Raihan bilang, beli, kalau nggak beli nggak saya temenin. Nah, ini juga paksaan. Jadi itu paksaan dengan ucapan. Atau paksaan yang lain. Dalila bawa roti, mau jual kepada Kesya, beli sih roti saya. Terus dengan ucapannya, minta, memaksa, itu nggak boleh. Apalagi menggunakan senjata. Ya, Raihan bawa tembak, bawa senjata. Beli, kalau nggak beli saya tembak. Nah, itu juga nggak boleh. Itu lebih kasar lagi, ya. Selanjutnya yang keempat, jual beli barang yang belum jelas
zat, bentuk, dan sifatnya. Nah, itu tadi. Naha an bai'al al-gharar. Jadi nggak al-bai' al-gharar. Nggak boleh kita jual yang belum jelas. Contoh, seperti apa? Seumpamanya si Raihan, tetap Raihan yang jual. Dia punya pohon mangga berbunga. Datang si Fajar. Mangganya saya beli, tapi masih belum bentuk yang belum jelas bunga. Pokoknya saya beli, nanti kalau panen saya beli sekarang. Belinya sekarang, tapi nanti kalau panen itu punya saya. Dibayarlah oleh si Fajar. Ya, ini nggak jelas. Nggak taunya belum panen, ya. Bunga-bunga pada bunga yang bakal jadi buah pada mangga tersebut rontok karena musim kemarau. Bangkrut si Fajar. Udah bayar, tapi buahnya nggak jadi. Nah, inilah jual beli yang tidak jelas. Ini contoh. Apalagi kalau online ini. Contohnya bagus, tapi ternyata diterima oleh pembeli nggak jelas. Maka ini juga termasuk gharar. Maka jual beli online harus jelas. Agar terjauh dari sifat gharar ini. Yang kelima, disertai unsur penipuan. Nah, anak soleh kan sering baca ini. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah orang yang menipu, yang mencurangi timbangan. Alladzina idza tanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Kalau dia beli tuh, kalau dia beli timbangannya penuhin, ya, tambahin biar hangat timbangannya. Tuh yang pertama, orang yang pertama tuh nggak boleh minta tambah. Kemudian kalau dia jual dikurangi timbangannya juga nggak boleh. Surat apa tadi? Al-Mutaffifin. Ya, anak-anakku yang soleh dan salehah. Selanjutnya kita akan membahas tentang barangnya, jual belinya bisa sah, tapi dilarang, ya. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh menjual barang, ya, atas barang yang sudah dijual. Ini nggak boleh. Hadis riwayat Muslim. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah membeli barang untuk ditimbun. Ditimbun, ya. Nanti kalau mahal baru dijual. Ya, penjual kan pertamanya beli minyak makan semuanya. Sekarang lagi mahal-mahalnya baru dijual. Dulu waktu murah dia timbun, tuh nggak boleh, ya. Karena apa? Kasihan umat. Umat di kala itu mendapatkan barangnya jadi langka, sulit. Ya, itu baru minyak makan, belum yang lainnya. Ya, kalau sompanya nggak ada sabun, nanti gimana konsumennya mandi? Nanti seluruh Indonesia nggak punya sabun. Nah, itu contohnya. Menimbun. Pekerjaan menimbun ini merugikan orang lain dan merugikan pemerintah. Negara bisa rusak ekonominya. Afan. Yang nomor 2, memperjualbelikan barang untuk keperluan maksiat. Jual kartu judi. Ini nggak boleh. Jadi orang bisa bermaksiat. Atau jual pakaian yang seksi. Nah, ini juga nggak boleh. Nanti orang bisa berpakaian seksi kemana-mana. Nah, itu contoh. Sekedar contoh. Tapi kalau beli barang yang mana itu untuk keperluan wanita untuk berpakaian, tapi untuk di rumah boleh, tapi untuk di rumah. Tapi kalau untuk seksi di luar nggak boleh, seksi di dalam itu juga tentunya harus dibahas lebih jelas lagi ya anakku yang saleh ya. Yang seperti itu, jual untuk orang maksiat, ya. Jual yang merusak manusia. Contoh, menjual minuman keras tadi. Akhirnya orang bisa berbuat kemaksiatan. Bahkan ada kisahnya orang memilih judi, membunuh, zina, atau minuman keras. Akhirnya dia minuman keras. Setelah dia minuman keras, dia ikut judi karena mabok.
kemudian dia zina dengan wanita, kemudian dia membunuh. Ini pernah kejadian di zaman para nabi. Kisah orang yang memilih maksiat yang ringan, nggak taunya bisa menyebabkan dosa sampai membunuh. Karena dia melakukannya sampai dia mabuk. Yang ketiga, memperjualbelikan hasil curian. Nyuri mangga tetangga dijual, nggak boleh. Ya, ya, itu baru nyuri mangga. Ya, apalagi nyuri hati, bahaya ini ya. Kita lanjutkan lagi nomor 4. Memperjualbelikan barang yang sudah dibeli orang lain. Seumpamanya tadi Raihan yang beli Ahmad beli beras, ya. Ditaruhlah sama si Ahmad, Raihan saya nitip berasnya dulu ya, saya mau ke pasar. Enggak taunya datang si Fajar tadi. Ini beras siapa saya beli ya? Enggak boleh Raihan jualnya. Karena apa? Barang tersebut adalah milik si Ahmad. Kecuali si Raihan ini ya, nanti ya saya belikan ke pasar dulu baru situ beli. Ini punya orang, tidak boleh. Ya, usahakan seperti itu. Takutnya nanti Ahmad lebih awal datangnya. Mana beras saya tadi? Saya memilih beras ini. Nah, maka seperti itulah agar kita tidak berbuat kemaksiatan di dalam jual beli. Kemudian yang kelima, membeli barang dengan menjual barang ini maksudnya ya. Ini salah Afan anak soleh. Menjual barang dengan harga yang mahal dengan tujuan tidak ada yang bisa beli. Seumpamanya Rehan tadi. Saya jual nih. Ya, beras harganya 1 miliar, ya nggak ada yang sanggup beli. Ya, beras 10 kilo harganya 1 miliar, satu butirnya berapa? Sangat mahal sekali berarti beras tersebut. Nah ini contoh, sengaja dia beli barang untuk dijual, setelah dijual harganya dimahalin, ya, nggak sesuai dengan nilai barang tersebut. Ini berlebihan, ya. Kemudian yang keenam, menyakiti hati pembeli atau penjual. Itu juga nggak boleh. Ya, contohnya contoh, bagaimana cara menyakiti pembeli? Ada orang datang mau beli. Assalamualaikum, mau beli beras. Waalaikumsalam. Emang kamu sanggup beri beras? Ini kan menyakiti dengan ucapan. Emang kamu sanggup beri beras? Jangan-jangan kamu ngutang. Nah seperti itu. Belum selesai dia keluarin duit, dia udah mengatakan, jangan-jangan kamu ngutang. Enggak, ini uang sendiri. Emang cukup makan beras, nanti duit kamu nggak cukup untuk makan yang lain. Nah, seperti itu, menyakiti pembeli atau menyakiti penjual. Barangnya jelek, kutuan, ngeluh. Padahal akadnya dilihat dulu, barangnya dilihat dulu dengan dengan jelas. Ya, setelah itu baru beli. Jangan sampai nanti sampai di rumah dia melihat kekurangan barang tersebut, dia ngadu. Apalagi lebih parah lagi, sebetulnya barang itu bagus, ditukar dengan barang yang jelek. Nih, isi karung beras kamu ternyata jelek nih, banyak kutunya. Dan lain sebagainya, ada uletnya. Berasnya udah lapuk dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anakku yang soleh dan solehah tentang jual beli yang dilarang. Ya, tentunya anak-anakku yang soleh dan solehah harus memahami yang pertama jual beli yang dilarang. Kemudian yang kedua, anak-anakku yang soleh dan soleha juga harus tahu jual beli yang sah tapi juga dilarang. Agar kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala meskipun ini berkaitan dengan manusia. Itu saja yang bisa disampaikan. Ila liqa ma'assalamah. Nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.